Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saljimi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang eksepsi dan threading pada pemrograman Java. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang eksepsi dulu. Eksepsi adalah suatu kondisi abnormal yang terjadi pada saat suatu perintah dieksekusi. Nah, bukan dikompil, tapi sedang berjalan seperti itu. Ketika eksepsi terjadi pada suatu metode, ada dua pilihan yang dapat dilakukan. Pertama, menangani sendiri eksepsi, dan yang kedua, meneruskannya keluar atau throw. Keyword eksepsi ada try, cat, finally, throw, dan throws. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita praktikkan. Di sini saya telah membuat kelas exception main di package exception dan threading. Nah, kita buat dulu metode mainnya, lalu kita buat suatu array. Kita beri isi Nah, lalu kita akan membuat objek scanner. Nah, di sini ada error karena kita belum mengimport Java util scanner-nya. Di sini ada salah. Sudah, lalu kita buat output untuk memasukkan nilai array. Karena kita ingin satu baris saja, lainnya kita hapus. Kita buat penginputan. Lalu kita tampilkan hasilnya. Bukan line tapi printf. Lalu kita buat petanda dari akhir program. Nah, kita coba run. Kita masukkan yang ada di isian array ini.
misalnya 1, indeks ke-1 adalah 1 dan akhir program. Lalu bagaimana jika kita menginput indeks di luar dari array ini? Ini kan arraynya ada 4 elemen. Kita menginput indeks ke-4, sedangkan ini indeksnya cuma ada 3. Nah, di sini akan tampil error tentang eksepsi di baris ke-13 yang ini. Ini adalah baris ke-13, ini adalah di mana letak errornya. Nah, untuk menghadapi error ini kita harus menggunakan eksepsi. Kita coba dulu. Kita buat try untuk menghadapi error yang ada di sini. Try. Lalu baris ke-13 ini akan kita pindah di masukkan try. Lalu get exception ini untuk menandakan exception. Untuk lebih menyingkat saja, exception message. Print pesan exception-nya. Nah, apa sih fungsi dari exception ini? Jika tidak ada exception, maka program akan berhenti di baris 13 tadi saja, dan berhentinya itu secara terpaksa seperti itu. Jika kita menggunakan eksepsi, maka programnya akan terus berjalan sampai akhir. Nah, contohnya kita masukkan indeks array di luar jangkauan dari array yang telah kita buat, misalnya 4. Nah, di sini akan tampil pesan eksepsinya. Namun, program akan terus berjalan sampai di akhir program. Seperti itu. Ini adalah penjelasan dari eksepsi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang thread dan multithreading, di mana thread adalah komponen instruksi atau proses yang dieksekusi secara independen. Nah, multithreading juga adalah suatu kemampuan yang memungkinkan beberapa komponen instruksi atau proses dijalankan secara bersamaan atau time slicing dalam sebuah program. Multithreading bermanfaat untuk membuat proses yang interaktif. Misalnya pada program permainan game, program tetap dapat menggerakkan beberapa objek sambil memberi kesempatan pengguna melakukan respon melalui mouse atau keyboard. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktikkan. Di sini saya telah membuat kelas threading main pada package exception dan threading. Nah, kita akan membuat thread di kelas saja. Jika kita membuat threadnya di kelas, maka kita perlu mengextend dari library class thread. Kita extend dulu. Dari library class thread, lalu kita buat method run, public void run. Nah, di sini ada warning karena kita harus memasukkan override.
Sudah. Lalu kita buat try. Lalu kita akan membuat perulangan for i sama dengan 1, i lebih kecil atau sama dengan 5, i ini akan terus bertambah. Oke. Kita tampilkan outputannya. Plus lalu di sini kita buat catch-nya. Pesan exception-nya. Lalu exception message-nya. Lalu di sini kita buat public method main-nya. Lalu kita buat objek. Kita ketikkan kelas trading main T1 sama dengan new. Lalu T1 kita start. Coba kita run dulu. Nah, ini tanpa multi threading maka datanya akan langsung tampil semua. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan threading, multi threading? Itu di bagian perulangan ini kita akan menambahkan method sleep pada kelas library class thread. Kita ketikkan thread lalu sleep. Lalu kita masukkan milisecond-nya. Saya kasih 600 milisecond. Seperti ini. Coba kita run. Nah, datanya akan muncul perlahan sesuai dengan waktu sleep yang telah kita buat, yaitu 600 milisecond. Nah, ini merupakan implementasi dari multi threading. Mengapa? Karena di sini telah dalam satu program ada dua instruksi yang berjalan bersamaan, yaitu di sini ada perulangan for, dan proses sleeping-nya, proses jeda waktunya, seperti itu. Ini disebut dengan threading main.
segitu saja penjelasan exception dan trading, semoga dapat dipahami. Salah kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.